Pelecehan seksual yang dilakukan Dian Ansori, Kepala Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Lampung Timur, terhadap korban asusila bukan hanya tamparan keras kepada Lembaga Perlindungan Anak, tapi pukulan telak kepada negeri. Kebiadaban predator anak memang tidak dapat diampuni. Hukuman paling berat harus ditegakkan. Namun dalam kasus demi kasus, pelaku menyelusup di antara kepekaan kita yang tergerus. Orang-orang yang cuek akan keanehan, tetangga yang tidak responsif, bahkan keluarga yang tidak sigap merupakan potret nyata kian pudarnya kepekaan ini. Saatnya kita berani menjadi pagar bagi anak-anak kita. Memang hanya cara itulah yang mampu menciutkan nyali orang-orang yang sudah hilang nurani. Hukuman kebiri yang belakangan disuarakan juga belum menjadi jaminan untuk penurunan tindak kekerasan. Peran aktif masyarakatlah yang bisa menjadi senjata jitu. Jika kita peduli anak, kini saatnya membangun pagar perlindungan bersama-sama. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah atau UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak mengakui kasus pelecehan seksual terhadap NF di Lampung Timur menjadikan momentum evaluasi untuk berbenah terhadap rekrutmen tenaga pendamping. UPTD PPA Lampung terbentuk sejak 2017 silam dan diisi aparatur sipil negara. Sementara untuk tenaga pendamping dan tim asesmen berasal dari P2 TP2A Lampung yang sebelumnya memang bekerja di P2 TP2A. Tim asesmen terdiri dari psikolog serta lawyer, sedangkan ada 4 pendamping yang memang telah memiliki pengalaman serta latar belakang pendidikan yang sesuai dengan tugas perlindungan perempuan dan anak. Tenaga pendamping UPTD PPA Provinsi Lampung direkrut melalui surat keputusan Gubernur. Kepala UPTD PPA Lampung, Amsir, mengatakan tim pendamping yang ditugaskan mendampingi korban memang harus seluruhnya wanita. Sedangkan dalam kasus Lampung Timur itu merupakan kesalahan. Menurut Amsir, para pendamping dan tim asesmen ini akan selalu dievaluasi kinerjanya. Adapun proses rekrutmen pendamping diantaranya, pertama, pendamping sebelumnya bertugas di P2 TP2A Lampung. Setelah beralih menjadi UPTD PPA Lampung, pendamping tetap ditugaskan di UPTD PPA Lampung. Selain itu, pendamping harus merupakan wanita. Pendamping harus memiliki pengalaman serta latar belakang yang sesuai. Sementara itu, pendamping ditunjuk melalui surat keputusan atau SK Gubernur. Selain pendamping, ada juga tim asesmen yang terdiri dari lawyer dan psikolog. Tenaga pendamping ini kan memang embrionya tadi dari saya sampaikan tadi dari P2 TP2A, memang mereka secara profesional sudah memiliki pengalaman dalam menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di lembaga LM itu, yaitu P2 TP2A. Nah, mereka kita tidak lepaskan, tetap kita rekrut melalui SK Gubernur. Kita rekrut melalui SK Gubernur sesuai dengan kapasitas dan profesionalisme mereka yang dibutuhkan di UPTD PPA. Kita langsung ambil dari P2 TP2A karena memang sebelumnya mereka memang sudah menangani ini. Sebelum adanya UPTD PPA itu memang mereka sudah bekerja sebagai pendamping di lembaga P2 TP2A Provinsi Lampung. Terkait pelecehan seksual di Rumah Aman Lampung Timur, UPTD PPA Lampung turut mengawal kasus hukum tersangka. Sedangkan untuk hak korban, UPTD PPA Lampung akan membantu melakukan pemulihan psikologis, kemudian kesehatan korban,
Dan terakhir, terkait layanan bantuan pendidikan korban juga akan dibantu dengan berkoordinasi oleh pemerintah kabupaten setempat. Ya, ini kan kalau khusus kasus Lampung Timur ini karena ini tersangkanya adalah merupakan anggota dari P2TP2A, sehingga pendampingan itu kan pada saat itu dikawal oleh rekan-rekan dari IWA dan rekan-rekan dari MBH. Dan tapi ketika dia lakukan proses hukumnya di Polda, ini artinya kami langsung menjangkau juga ke Lampung Timur ketika mendengar bahwa ada informasi seperti itu tentang kasus itu. Nah, kami langsung melakukan pendampingan kerjasama dengan Polda, sehingga menyarankan supaya korban ini segera dimasukkan ke dalam rumah aman. Yang kebenaran artinya untuk tahun 2020 ini kita sudah memiliki rumah aman di Provinsi Lampung. Ya, biasanya terhadap kasus-kasus seperti ini, yang pertama kita pulihkan dulu psikologisnya. Untuk yang kedua, kesehatannya. Kita cek kesehatannya, artinya apakah korban kita ini mengalami permasalahan kesehatan. Kemudian bagaimana setelah itu proses hukum kita bekerjasama dengan APH yang ada di Provinsi Lampung tentunya, karena memang merupakan kewenangan mereka, tapi kita mengawal. Kepala Dinas PPPA Lampung, Teresia Sormin, kasus pelecehan seksual yang dilakukan Dian Ansori, Kepala P2TP2A Lampung Timur, menjadi celah masuk baginya untuk mengevaluasi seluruh lembaga ini di daerah. Perempuan yang akrab disapa Tere ini mengatakan UPTD PPPA telah memiliki SDM baru di Lampung. Karenanya menekankan agar kabupaten kota melalui kepala daerahnya segera membentuk personel untuk mengisi UPTD PPPA di masing-masing daerahnya. Sedangkan untuk P2TP2A, Tere menyatakan itu merupakan lembaga non-struktural. Tere juga menegaskan bila lembaga swadaya masyarakat ingin bergabung dalam UPTD PPA tersebut juga harus dilakukan seleksi yang ketat dengan memperhatikan pengalaman serta latar belakang dan keilmuan yang dimilikinya. Kita sudah membentuk UPTD, perlindungan perempuan anak di seluruh kabupaten kota. Sudah terbentuk, terakhir di bulan Maret. Jadi ketika ini sudah terbentuk, mudah-mudahan ke depan perlindungan terhadap anak sudah sepintu ya di bawah Dinas PPPA Kabupaten Kota. Dan diharapkan proses pengisian secepatnya, pengisian personil. Yang mengisi itu harus ASN, tidak boleh lagi. Kalaupun nanti kabupaten kota memerlukan ya ada mitra-mitra lembaga masyarakat yang peduli terhadap anak, ya kita persilakan. Dan perlu di dalam merekrut keanggotaannya harus selektif sesuai dengan pengalaman dan bidang keilmuannya. Dinas PPPA kini fokus melakukan pendampingan terhadap korban NF dan keluarganya. Kini korban berada di rumah aman yang dimiliki oleh Dinas PPPA Provinsi Lampung. Menurut Kepala Dinas PPPA Provinsi Lampung, Teresia Sormin, kondisi korban kini terus membaik dan dalam keadaan sehat. Lembaga Advokasi Perempuan Damar Lampung mengecam keras pelecehan seksual oknum P2TP2A yang seharusnya melindungi kaum perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan maupun pelecehan seksual. Anehnya, Damar mengapresiasi kepolisian karena dinilai bergerak cepat, padahal sang predator Dian Ansori datang menyerahkan diri, bukan ditangkap. Sementara predator lain yang ikut menikmati NA masih bebas menghirup udara segar. Diketahui Dian Ansori tidak sendirian. Dia juga menjadikan korban NA budak seks dan menawarkan kepada rekan-rekannya dengan memintai imbalan rupiah. Mendukung Polda Lampung untuk menerapkan pemberatan ancaman pidana sepertiga dari ancaman hukuman pidana berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Karena kalau mengacu dari polanya, kemudian juga dari cerita yang kita dapat dari korban, ini selain kekerasan seksual dalam bentuk perkosaan, juga ada indikasi tindak pidana perdagangan orang, dan harapannya dengan sudah diamankannya tersangka, pengembangan atas kasus ini akan terus dilakukan. Seli menambahkan bahwa saat ini korban NF sudah mendapatkan pendampingan dari Unit Pelaksana Teknis Daerah atau UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak.
Namun Sally meminta agar UPTD PPA Lampung benar-benar memberikan perlindungan bagi korban, mengingat korban sangat trauma dengan kejadian yang dialaminya. Layanan ini betul-betul memiliki pendamping, memiliki kepengurusan yang kualifikasinya itu memadai, gitu. Karena dari hasil pendampingan kami kan mengacu pada kasus Lampung Timur itu sangat tidak memadai. Jadi yang paling penting adalah pertama pendamping pimpinan dari P2A, TP2A ataupun lembaga-lembaga layanan harus berjenis kelamin perempuan, kemudian juga harus memiliki perspektif HAM, harus memiliki perspektif gender, kemudian juga yang paling penting adalah berpihak pada kepentingan korban, bukan sebaliknya. Sally juga meminta agar UPTD PPA Lampung memastikan korban mendapatkan bantuan pemulihan psikologis, bantuan terkait penegakan hukum, juga hak korban untuk pendidikannya harus diperhatikan. Saat ini Damar bersama jaringan perempuan dan anak lainnya mendorong Dinas PPPA Lampung bahkan di tingkat kementerian untuk segera melakukan pembenahan layanan pada lembaga P2 TP2A. Lembaga Advokasi Perempuan Damar juga mendesak Dinas PPPA Lampung agar melakukan evaluasi terhadap kepengurusan lembaga P2 TP2A di Lampung dengan memperhatikan beberapa hal. Isi desakan Lembaga Advokasi Perempuan Damar, diantaranya petugas P2 TP2A berjenis kelamin perempuan. Petugas P2 TP2A harus memiliki perspektif HAM dan gender. Selain itu, P2 TP2A harus memiliki prosedur SOP yang jelas dalam melakukan layanan. P2 TP2A harus menyiapkan rumah aman. P2 TP2A harus memiliki kode etik dan mekanisme yang benar. Tidak hanya itu, P2 TP2A harus memiliki sarana dan prasarana yang memadai, serta harus memiliki anggaran dan SDM serta tata kelola yang baik. Sementara Lembaga Advokasi Perempuan Damar Lampung mendata dari Januari hingga bulan Juni 2020 berdasarkan pengaduan korban ke Lembaga Advokasi Perempuan Damar Lampung ada 12 kasus pelecehan seksual. Sementara secara global terkait kekerasan terhadap perempuan ada 38 laporan. Kekerasan seksual bulan Januari hingga Juni 2020 antara lain kasus pencabulan yang terjadi di lingkungan keluarga sejumlah 3 kasus. Sementara kasus pencabulan di lingkungan luar keluarga sebanyak 9 kasus. Sisanya terkait kasus KDRT dan pornografi. Lembaga Advokasi Perempuan Damar Lampung menegaskan bahwa para korban kekerasan maupun pelecehan seksual yang terdata ini diberikan pendampingan serta layanan lainnya hingga korban benar-benar pulih dari trauma yang dialami. Perilaku menyimpang Dian Ansori, Kepala P2 TP2A Lampung Timur, menuai tanggapan Tony Fisher, Fasilitator Perlindungan Anak Terpadu berbasis masyarakat Lampung. Tony mengatakan pelecehan dan perdagangan manusia yang dilakukan oknum P2 TP2A Lampung Timur di luar akal sehat. Dian Ansori seharusnya melindungi korban kekerasan seksual, justru menambah derita korban. PATBM Lampung mencatat dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, kasus kekerasan anak dan perempuan di Provinsi Lampung terus meningkat. Puncaknya terdapat 81 kasus di tahun 2018 yang korbannya didampingi oleh Perlindungan Anak Terpadu berbasis masyarakat. Kekerasan terbanyak terjadi di Kota Bandar Lampung, Lampung Timur, Lampung Tengah, dan Tulang Bawang Barat. Kekerasan anak yang ditangani PATMB diantaranya tahun 2016 jumlah terdapat 8 kasus, 2017 70 kasus, pada 2018 bertambah 81 kasus, sedangkan tahun 2019 berkurang menjadi 30 kasus, hingga 2020 menjadi 2 kasus, total sekitar 192 kasus. Tony Fisher menambahkan korban kekerasan pada anak dan perempuan rentan terulang kembali, baik dari dirinya sendiri ataupun kekerasan yang dilakukan oleh orang lain. Nah, kalau hasil kami dari aktivis-aktivis kita, Perlindungan Anak Terpadu berbasis masyarakat, sudah ada 262 kasus yang didampingi oleh para aktivis-aktivis PATBM kita, Perlindungan Anak Terpadu berbasis masyarakat di daerah.
sampai dengan tahun 2019. Di tahun 2020 ini sudah ada 2 kasus yang didampingi oleh aktivis desa kita. Baik, kasus NF ini kita dampingi dari awal kejadian yang peristiwa sebelumnya yang oleh pamannya yang sudah kena kurungan penjara 13 tahun itu sampai ini kita dampingan. Dan bahkan terakhir waktu COVID ini bulan Maret itu kita juga sudah ada spesifik bantuan kepada, bahkan udah ke rumahnya kita tetap kita lakukan. Jadi pada prinsipnya sebenarnya DA ini juga orang luar biasa, seorang masyarakat yang memang luar biasa, mau bisa 24 jam dia ready. Susah juga nyari orang yang all out seperti ini. Tapi kalau situasional ya ini yang dialami oleh si DA ini, perilaku situasional. Jadi situasi yang membuat dia berkesempatan melakukan itu. Yang pasti bahwa semua hampir rata-rata korban kekerasan seksual itu memang rentan untuk terjadi pengulangan terhadap dirinya. Dan juga oleh dirinya sendiri. Karena merasa dirinya sudah kotor, sudah tidak ada harga, bisa juga begitu. Ada beberapa kasus yang kita temukan sempat seperti itu gitu. Akhirnya dia tertangkap di mana, di daerah mana, atau ada yang seperti itu. Ini yang harus butuh dampingan selanjutnya, Mas Henry. Dalam kasus pencabulan dan dugaan perdagangan manusia yang dilakukan oleh Dian Ansori merupakan bukti lembahnya rekrutmen relawan yang dilakukan oleh P2TP2A Kabupaten Lampung Timur. Tak sampai di situ, peran pemerintah dalam menyediakan perlindungan baik dari segi tempat tinggal hingga jaminan kepada anak yang menjadi korban kekerasan juga dinilai tidak maksimal.